Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma wi'a lan ora ana wadah iku maujud abghadha ingkang luweh dibenci apa wi'a ilallahi maring Allah mimbatnin timbang saking weteng maliin ingkang kebek min halalin saking barang halal. Fakaifa mongko hale kaya apa idza mulia nalikane dibeki apa baten min haramin saking barang haram. Wadah yang paling dibenci oleh Allah adalah perut yang dipenuhi dengan makanan yang halal. Jadi kemarin kan diterangkan perut ini harusnya dibagi 3. Ada yang sepertiga ini untuk makanan, sepertiga lagi untuk air, dan sepertiga lagi rongga udara. Jangan sampai full makanan semuanya. Nanti apa? Nafas kita ini jadi tidak enak ya. Mudah sesak nafas gara-gara terlalu banyak makanan yang ada. Jadi dibagi 3 seperti itu. Kalau dipenuhi semuanya dengan makanan yang halal, ini Allah nggak suka, Allah benci. Apalagi kalau dipenuhi dengan barang yang haram. Wong yang halal saja dibenci, yang haram wah ya lebih dibenci. Soalnya apa? Makanan yang haram ini kan nanti tumbuhnya daging itu tumbuh daging yang haram dari makanan haram ya. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, daging ini tidak akan pernah baik. Jadi organ tubuh kita kalau tumbuh dari barang yang haram, maka tidak akan pernah taat kepada Allah. Orang kalau sudah kena barang haram, sulit untuk diajak kebaikan. Makanya tetangga sebelah itu kan kalau sudah ritual apa itu untuk mereka-mereka yang menjadi pengikut setia agamanya, karena ada ritual dikasih minum. Tetangga kita yang punya lambang itu loh, agama lain itu loh ya, yang ada bapak emaknya itu itu ketika mereka ini melakukan ritual ya, maka yang kena ritual itu sulit untuk menerima kebenaran dari manapun. Masya Allah ya, karena apa? Setelah ditelusuri, ternyata minuman yang diminumkan kepada pengikutnya ini kabar-kabar ya, entah benar atau tidak ya, itu hasil dari air dari bangkai anak haram. Bangkai anak haram yang dilahirkan hasil dari perzinahan tokoh agama itu dengan pengikutnya yang perempuan, kemudian ditaruh di atas ditaruh di dalam gentong, lalu dibiarkan sampai busuk, dikasih air, itu kan najis. Nah itu yang dibuat minum ya sulit untuk menerima kebenaran agama Islam kalau sudah seperti itu modelnya ya. Karena hatinya sudah tertutup. Makanya Nabi kan bersabda kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari benda haram, maka dia ini hanya pantas dibakar di neraka. Jadi penting, makanan yang halal itu penting. Kalau sudah dapat halal, jangan banyak-banyak. Nanti apa? Ya menjadikan malas, kendor. Gitu ya. Pernah ya, ini ada cerita benar. Memang terjadi ini memang. Ada bandar judi. Anaknya ini disuruh mondok. Tamat, mondoknya tamat, sampai ke Yaman.
tapi dari hasil judi. Pulang-pulangnya bukan menjadi syekh ya, tapi apa, menjadi bandar juga kayak bapaknya. Ya itu karena makanan yang dimakan ketika dia ini ta'alum, belajar, ini makan makanan haram ya. Fa idza arafta mongko ing dalem nalikane wis weruh sapa sira makna shaumi ing maknane puasa, fastakthir mongko ngakeh-ngakehno sira minhu saking shaum, mastata'ta selagine kuwasa sapa sira. Fa innahu karena sak temene shaum asasul ibadati iku pondasine pira-pira ibadah. Wa miftahul qurubati lan kuncine pira-pira ibadah parek maring Gusti Allah. Kalau sudah tahu bagaimana rahasianya puasa tadi, faedah-faedahnya, fadilah-fadilahnya, maka diperbanyak. Kenapa kok diperbanyak? Ya karena apa? Pondasi dari ibadah itu adalah puasa. Kalau tidak salah di pertemuan kemarin ini kita bahas ya masalah ibadah kok harus pakai puasa ini. Nah, karena kalau kita puasa kita mampu menundukkan salah satu musuh internal kita yang biasanya menjadi tunggangan setan untuk malas beribadah, yaitu nafsu ya. Ketika nafsu ini sudah kita kendalikan dengan puasa, maka nafsu ini disuruh untuk melakukan taklif, beban-beban ibadah, dia tidak akan protes, nggak akan berat nafsu ini untuk melaksanakan semua ibadah-ibadah. Wong dalam ayatnya kan kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu diwajibkan supaya jadi takwa, supaya mudah untuk bertakwa kepada Allah. Qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sapa Allah taala. Ini hadis qudsi yang diceritakan oleh Rasulullah. Hadis qudsi ini adalah hadis dari Allah tapi lafalnya dari Nabi. Kalau Al-Quran itu lafal dan maknanya semuanya dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi maknanya ini dari Allah tapi bahasanya, redaksinya Nabi yang nyusun. Maunya Allah, Nabi yang menjelaskan. Kullu hasanatin utawi saben-saben kebagusan bi asyri amthaliha iku kelawan 10 piro-piro padane ki hasanah. Setiap kebaikan itu pahala minimalnya adalah 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhifin tumeka maring 700 kelipatan. Lah kalau semakin baik kualitas dari ibadahnya, kelipatannya bukan 10 lagi. Kelipatannya menjadi 700 kali lipat. Nah, setiap ibadah yang dilaksanakan oleh umat Islam. Loh kok bisa begitu? Ya ini kemurahan dari Allah. Kemurahan. Makanya Nabi kan pernah bersabda ya, kita itu tidak akan mampu mengalahkan ibadahnya para sahabat dalam masalah sedekah ya. Kenapa? Karena ibadah yang dilakukan oleh sahabat itu kualitasnya pasti lebih baik. Keikhlasannya pasti lebih tinggi. Kalau ibadah yang dilakukan sahabat ini pahalanya jelas-jelas 700 kali lipat. Kalau kita baru 10. Nah, ini.
Walaupun satu gunung Uhud kita keluarkan, kalau mau mengalahkan satu mudnya sahabat, tidak akan bisa. Satu mud dari sahabat kita kalahkan dengan gunung Uhud. Ini gunung Uhudnya kalah. Kenapa? Sahabat itu kalau sudah beramal, memang berharap akhirat betul. Nah, sahabat itu kalau sudah diceritakan tentang neraka, neraka itu seperti sudah ada di hadapannya. Jadi menangis betul Sayyidina Umar itu ketika naik onta, mendengar orang ngaji, ya, membaca Al-Quran, kok ayat-ayat azab, langsung jatuh dari ontanya. Nah, jadi kualitas ibadah itu pertama kita lihat dari zahirnya. Zahirnya sudah standar Islam atau belum, syarat rukunnya sudah dipelajari, sudah dilaksanakan. Kemudian standar batinnya ini keikhlasannya kepada Allah. Sahabat jelas lebih ikhlas. Kenapa sahabat lebih ikhlas? Ya muridnya Rasulullah. Ya. Bertemu Rasulullah langsung, melihat Rasulullah itu sudah iman pasti naik, karena jasad Rasulullah itu kan mukjizat. Melihat Rasulullah itu pasti langsung ingat alam akhirat. Nah, begitu ya. Pernah ada sahabat itu ketika dimintai iuran untuk perang Tabuk, ada sahabat ini tidak punya apa-apa, nangis sahabat itu, ya Allah saya tidak punya apa-apa, apa yang saya buat untuk iuran perang Tabuk ini. Akhirnya dia ini punya peluang melihat ada kebun kurma milik temannya, langsung ya, Pak saya boleh kerja di sini 1 hari saja, saya ingin nyiram kurma sampean. Saya siram, kan di sana ndak ada sungai. Kalau ada sungai enak, irigasi cukup buka pintu air. Di sana pakai sumur, jadi sumur ditimba kemudian dipikul airnya, disiram seperti itu. Nah, ya untuk 1 hari ini berapa? Ya saya kasih 1 sok. 1 sok itu seberat zakat fitrah itu. Nah ketika dapat, langsung diberikan tanpa mengambil sebutir pun kurma yang ia hasilkan. Jadi kerjanya itu memang benar-benar dibuat untuk ibadah. Kalau kita kan enggak. Alhamdulillah kita dapat berapa ini ya. Ini zakatnya ini atau sedekahnya ini sekian persen. Yang ini jangan. Saya butuh banyak. Lah kalau sahabat, kalau sudah niat sedekah itu sudah nggak hitungan sahabat itu, makanya Allah memberi pahala yang nggak hitungan. Ini untuk ibadah-ibadah yang lain selain puasa. Lah kalau puasa, nah ini ada terusannya. Illa sauma, kecuali poso. Fa innahu korona sak temene fa innahu mongko sak temene saum liku kedue ingsun wa ana hale utawi ingsun ajzi ku wong kang iku zat keingkang balas bihi kelawan saum, kecuali puasa. Kalau puasa ini pahalanya misterius. Kalau yang lain-lain kan sudah ada bocorannya ya. Sholat, zakat, pahalanya ini 10 kali lipat atau berapa, atau sampai maksimal 700 kali lipat. Kalau puasa, bila dikerjakan dengan betul, maka pahalanya adalah apa kata gue. Berarti apa kata gue ini kalau kita bahasakan Betawi ya, otomatis berarti lebih baik melihat redaksinya hadis ini ya, pahalanya itu pasti lebih baik daripada ibadah yang lain. Soalnya dengan kita ini berpuasa, ibadah yang lain ini kan menjadi lebih semangat. Apalagi pada waktu bulan Ramadan.
Di bulan-bulan biasa ini ada nggak dari kita ini yang mampu untuk 5 juz satu hari? Nggak ada. Ya. 1 juz satu hari, jarang. Nah, tapi kalau bulan puasa, ketika puasa langsung tadarus di mana-mana. Waduh, ya. Satu malam ini bisa sampai 3 juz. Nah, ini kan dikeroyok bareng-bareng, ngumpul bareng-bareng ya. Semangat ngaji semuanya. Nah, ini kan gara-gara puasa. Kuncinya dari kedekatan kepada Allah kan puasanya. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallazi demi zat nafsi kang utawi jiwa ingsun biadiku ing dalam kekuasaane allazi la khulufu famiso-imi yektine utawi abape lambene wong kang poso apa ya bu iku luwih wangi apa khuluf indallahi ing dalem mungguhe Gusti Allah min rihil miski timbang ambune minyak misik. Bau menyengat dari mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi indallah ya, menurut Allah daripada minyak misik. Minyak misik ini minyak yang dari dari rusa. Kalau kita itu ke pondok Pak Komplang situ kan ada kandang rusa itu. Kadang-kadang itu katanya yang ada di situ ya, kata pengasuhnya, suatu saat rusa ini mengeluarkan bau. Entah itu dari keringatnya, entah dari mananya. Bau ini sangat wangi. Nah, itulah minyak misiknya. Terus saya pernah lihat minyak za'faron itu memang kental seperti warnanya hitam pekat itu, minyak za'faron yang asli. Nah, ini kelihatannya ya dari darah rusa itu kemudian berubah menjadi minyak. Nah, jadi orang yang berpuasa ini bau mulutnya yang busuk ini lebih baik. Nah, menurut Allah lebih baik daripada baunya minyak misik. Tapi ini bukan sebagai dalil kita jahil kepada orang. Mentang-mentang puasa ada kawan, jangan menghina kamu. Kamu harus taat pada Allah. Ini lebih wangi menurut Allah. Wangi sih wangi. Ya tapi saya mabuk. Pernah ada kejadian ya dulu diceritakan dalam surat Al-A'raf. Nabi Musa ini kan dijanjikan oleh Allah untuk berdialog langsung dengan Allah. Wah, merupakan suatu kehormatan ya, berdialog dengan pencipta alam. Caranya bisa berdialog kepada Allah secara langsung harus berpuasa selama 1 bulan. Puasanya ini siang dan malam. Jadi misalkan tanggal 1, misalkan puasanya ini 1 Jumadil Ula, maka berbukanya bukan nanti sore, bukan nanti maghrib, berbukanya adalah ketika akhir dari Jumadil Ula. 1 bulan sama sekali tidak makan, tidak minum. Ini tidak boleh ditiru. Hanya untuk para nabi. Kalau enggak nabi, enggak akan kuat. Nabi punya kekuatan yang di atas manusia biasa. Lah ketika sudah mencapai 30 hari, senang Nabi Musa. Alhamdulillah. Sudah waktunya berdialog dengan Allah, sudah waktunya saya makan. Sudah lama saya kangen makanan-makanan ini. Karena 1 bulan enggak kemasukan sama sekali. Nah, beliau pada waktu ngomong, ya Allah, baunya enggak mabuk sama baunya sendiri.
Akhirnya istiyak beliau pakai siwak. Supaya ditegur malaikat Jibril tuh, lo. Lah kok disiwaki? Ya kenapa saya tidak tahan? Itu lebih disukai Allah. Sekarang tambah masa. Baru saja berbuka ditambah 10 hari. Wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah dalam surat Al-A'raf ya. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Awalnya 30 gara-gara siwakan ditambah 10 hari supaya bau mulutnya ini keluar lagi. Baru Nabi Musa ini bisa berdialog dengan Allah. Cara Allah berdialog bagaimana? Wallahu a'lam. Entah pakai media apa, tidak tahu. Kalau kita kan pakai media suara. Kalau Allah, ya ini Allah yang tahu dan Nabi Musa yang tahu. Ya. Yaqulu ngendika sapa Allah taala azza maha lurus sapa Allah min qailin saking wong kang ngucap innama yadharu angin pemestine ninggal sapa soim syahwatahu ing syahwat iki soim wa ta'amahu lan panganane soim wa syarabahu lan ombenane soim min ajli krana arahe ingsun fasaumu mongko utawi poso li iku keduwe ingsun wa ana hali utawi ingsun ajziku bakal balas sapa ingsun bihi kelawan saum. Dia meninggalkan kenikmatan duniawi, kenikmatan syahwat, makanan minuman karena aku. Maka pahalanya ini aku yang tanggung. Maksudnya pahalanya ini jelas lebih besar daripada pahala ibadah yang lain. Wa qala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil jannati iku keduwe swarga babun utawi siji lawang yuqalu engkang diucapno lahu keduwe bab ar-rayyanu apa jeneng Rayyan la yadkhulu ora mlebu ing ar-rayyan illa shaimuna kecuali pira-pira kang poso. Nabi bersabda, di surga itu ada satu pintu. Pintu yang disebut sebagai pintu Ar-Rayyan. Pintu ini hanya berhak dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Pintu surga jumlahnya ada 8. Kalau kita bayangkan ya, mungkin saking banyaknya yang masuk surga berdesak-desakan. Oh itu ada pintu jalan pintas Ar-Rayyan lewat sana supaya lebih cepat. Mungkin seperti itu ya. Tapi wallahu alam. Kalau kepingin tahu ya mati dulu. Fahadha mongko utawi iki keterangan al-qadru iku kadar min syarhi ta'ati saking penjelasane piro-piro ketaatan. Yakfi ingkang nyukupi apa hadza ka ing sira min bidayatil hidayati saking kitab Bidayatul Hidayah. Imam Ghazali pamitan sudah ya. Ini kadar-kadar sekedar pengetahuan untuk kalian dalam kitab Bidayatul Hidayah dalam masalah taat kepada Allah, menjalankan perintah. Faidah tajta mongko ing dalam nalikane butuh sapa sira ila zakati maring zakat wal haji lan haji au ila mazidin uta maring tambahan li syarhis sholati kedue penjelasane salat wasiyami lan poso fadlubuhu mongko golek ana sapa sira hu ing mazid
mimma saking perkara auradna kang nekakno sapa kita ing mafi kitabina ing dalam kitab kita Ihya Ulumuddin, rupane kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini sekedar cuplikan tentang pahala-pahala taat kepada Allah menjalankan perintah. Nah, kan dari awal yang disebutkan tolabul ilmi, kemudian kitabus sholah, ya. Terus kitabus siam. Loh, setelah sholat kok nggak zakat, kok siam. Kemudian hajinya mana? Kok sudah ditutup ini bab ketaatan? Ya kalau kalian butuh, kata Imam Ghazali, jangan dicari di kitab sini, cari di kitab saya yang lebih besar. Kitab Ihya Ulumuddin. Ya. Al-qismu tsani wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.